Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah masuk ke dalam bulan Maret tahun 2022. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita masuk dalam ibadah Tuhan dengan penuh rasa syukur dan kita bersungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk menghadapi perjamuan juga pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita baca dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur pada pagi hari ini atas semua penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kami semua. Kami masih diberikan nafas hidup dan kesehatan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh. Kami mohon juga pengampunan dari Tuhan atas segala dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Elson yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada hamba-Mu dan pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman ini dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan juga Tuhan juga memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, dipakai Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman yang baik dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah pada pagi hari ini hanya untuk-Mu, nama yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
berikan pada kami ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanku tak terselami. Kau buat aku terpesona rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudari kasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, jika saudara sudah menekan tombol subscribe, tidak perlu menekan lagi, karena menekan tombol subscribe hanya cukup satu kali saja. Saya sangat mengharapkan saudara-saudari kasih Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini dari awal sampai akhir. Jika saudara mendengar khotbah ini tidak sampai selesai, saudara tidak berhasil mendapat pesan Tuhan pada pagi ini, berarti saudara gagal untuk beribadah. Terima kasih saudara-saudari kasih Tuhan. Marilah saya undang saudara-saudari kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi ini kami minta pertolongan Roh Kudus menyertai kami semuanya, agar kami dapat beribadah, dan Tuhan yang memimpin kami dan membuka hati kami supaya kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan dan pesan-pesan Tuhan buat kami semuanya. Kami percaya hidup kami semua karena pimpinan Tuhan. Kiranya pagi ini Tuhan juga urapin hamba ini, dan hamba yang Tuhan pakai bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada umat-Mu, semua kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pagi ini kita punya tema adalah perjuangan hidup. Saudara kasih Tuhan, marilah saya undang jemaat-jemaat yang ada di kasih Tuhan untuk membuka Alkitab di kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 38. Mari kita baca bersama-sama mulai dari ayat ke-32. Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ayat 33, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cecaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ayat 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas. Kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah baca bersama-sama firman Tuhan dalam kitab Ibrani ini dari pasal 10 ayat 32 sampai 38. Jika saudara membaca kata demi kata, saudara baca ulang lagi sekali, semakin saudara mengerti makna dan pesan Tuhan kepada saudara-saudari pada minggu ini. Saudara, hidup ini adalah perjuangan. Saudara, jika kita boleh ada sebagaimana pada saat kondisi sekarang ini kita ada, saya percaya saudara kasih Tuhan, kita semua sudah melewati banyak masalah, banyak persoalan, tantangan yang begitu berat pada masa-masa lalu. Pada saat kita pada hari ini bisa melewati semua tantangan ini, kita sadar ada pengorbanan-pengorbanan yang besar sehingga kita bisa melewati semua ini, saudara. Saudara kasih Tuhan, hidup ini adalah perjuangan. Saudara sejak lahir, saudara berjuang untuk hidup supaya saudara bisa dewasa. Saudara berjuang untuk sekolah supaya saudara nanti besar dewasa bisa menjadi orang yang berguna. Ketika saudara dewasa, saudara juga berjuang bekerja untuk mencari nafkah supaya saudara bisa menjadi orang yang berhasil. Saudara menikah, kemudian saudara berumah tangga, saudara menjaga rumah tangga, berjuang untuk biaya rumah tangga supaya rumah tangga selalu hidup dengan sejahtera dan diberkati. Ketika saudara usia sudah mulai bertambah, kemudian anak-anak saudara sudah menikah semuanya, mereka pun akan meninggalkan saudara. Nah, saudara hidup untuk berjuang, bertahan untuk supaya tidak merepotkan anak-anak saudara. Nah, saudara, orang yang sakit berjuang bertahan supaya dia tetap hidup. Orang yang diberkati berjuang bertahan supaya berkatnya tetap bertahan. Orang yang kesulitan berjuang supaya dia bagaimana hidup diberkati. Jadi hidup ini semua ada perjuangan. Apalagi saat-saat ini dengan kondisi yang sangat sulit ini. Banyak orang-orang di usia tua ini hidup dengan ketakutan, kegelisahan. Saudara-saudara harus ingat, jika saudara memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara memiliki iman, yaitu memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukti nyata bahwa saudara, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan saudara-saudara kasih Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerahnya saudara kasih Tuhan. Dalam mempertahankan iman kita yang tetap dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tidak mudah saudara kasih Tuhan. Jika saudara mengandalkan kekuatan sendiri tanpa campur tangan Tuhan, saya percaya kita manusia hanya punya keterbatasan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita. Maka saudara dikasih Tuhan, jika saudara melihat kondisi saudara pada saat ini, saudara ada manusia yang terbatas oleh waktu. Waktu berjalan begitu cepat. Saudara terbatas oleh ruangan. Nah, saudara kasih Tuhan, maka Tuhan tahu kita manusia mempunyai keterbatasan. Sehingga Tuhan Yesus Kristus mengirimkan penolong bagi kita semuanya, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita dan menguatkan kita. Saya tiap hari berdoa pada pagi ini, kiranya Roh Kudus yang menolong saya, Roh Kudus yang memimpin saya, Roh Kudus yang memberikan jalan pada saya, Roh Kudus yang terus-menerus melindungi saya. Saudara kasih Tuhan, kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, maka kita bisa memperjuangkan hidup pada dunia ini. Saudara kasih Tuhan, mari saudara, apa yang diajarkan Rasul Paulus di surat Efesus pasal 6 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama ayat ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam surat Rasul Paulus, dia menekankan kepada jemaat Efesus di pasal 6 ayat 12. Dituliskannya bahwa Paulus mengatakan pejuang kita melawan kuasa-kuasa gelap, melawan tipu daya iblis. Saudara dikasihi Tuhan, saudara, iblis datang bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan juga bisa menyamar sebagai malaikat-malaikat terang. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, setiap hari kita sudah berjuang untuk menjaga diri kita, menjaga kondisi keuangan kita, menjaga juga keluarga kita, menjaga juga semua usaha kita. Tetapi saudara, banyak sekali tipu daya yang tidak bisa kita lihat. Saudara, coba saudara sekarang angkat kepala saudara, lihat atas rumah saudara, itu hanya atap. Saudara lihat keliling saudara, itu semua tembok. Saudara lihat pintu saudara, itu hanya pintu. Itulah pandangan kita. Kemampuan kita berpandang sangat terbatas. Saya tahu banyak sekali iblis itu melakukan tipu daya melalui apa? Melalui udara yang saudara tidak tahu. Saudara tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Saudara tidak menipu orang. Saudara tidak melakukan sesuatu yang untuk mencelakai orang. Kenapa saudara mengalami musibah? Nah, saudara kasih Tuhan, lalu iblis mengirim malaikat-malaikat terang untuk menyamar seakan-akan menolong saudara. Nah saudara, sehingga tanpa kita menyadari, akhirnya kita jauh dari Tuhan. Walaupun menurut pandangan kita baik, tapi karena kita punya pandangan sangat terbatas. Saudara kasih Tuhan, sejak adanya penyakit-penyakit sampar ini, sehingga membuat banyak orang di usia-usia tua, mereka merasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga mereka merasa tidak ada nyaman dalam hidup mereka. Bukan bicara tentang harta, bukan bicara tentang makanan, tetapi mereka tidak nyaman dalam hidup mereka. Saudara-saudari kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya didatangkan oleh jemaat. Dia membawa temannya. Temannya ini mengalami stres, ketakutan, kegelisahan, gak bisa tenang diri, sehingga temannya itu selalu ke dokter untuk konsumsi obat. Kemudian saya tidak tahu kenapa, begitu saya ketemu orang itu, hati saya tidak nyaman kepada orang itu. Dengan cerita begitu banyak kepada jemaat itu, akhirnya jemaat itu saya tantang untuk dia benar-benar terima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dia katakan, aku percaya kepada Yesus dan aku percaya kepada Tuhan saya juga. Saya sudah mengandung apa yang saya yakin sudah lama. Dan saya sudah dibaptis, Pak Pendeta. Saya bilang, betul kamu sudah dibaptis. Tetapi yang masukkan saya adalah yang bisa menyembuhkan Bapak ada kuasa Tuhan. Bapak harus janji di hadapan Tuhan bahwa Bapak mau melepaskan obat itu dan sungguh-sungguh mempercaya hidup saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, ya saya percaya. Saya akan percaya Tuhan Yesus Kristus dan saya akan sungguh-sungguh melepasnya. Kalau saudara percaya, maka saudara benar-benar lakukan. Itu salah satu yang bisa menyembuhkan saudara. Kemudian dia katakan lagi, nanti hari Senin saya akan ke dokter lagi. Saya minta dokter kurangin dosisnya. Ketika dia ngomong seperti itu, membuat saya tambah tidak suka cita. Sehingga saya katakan, kalau kayak gitu saya tidak bisa melakukan doa kepada saudara. Karena yang menyembuhkan saudara bukan saya. Yang menyembuhkan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara harus benar-benar janji di hadapan Tuhan untuk melepaskan obat itu. Jika saudara tidak lepas, berarti doa kita hari ini minta pertolongan Tuhan hanya literal aja. Saya akan tahu itu. Akhirnya saya meninggalkan mereka untuk berpikir. Nah saudara kasih Tuhan, saudara, dari kesaksian ini kita bisa ambil kesimpulan. Banyak tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan pada saat ini.
sehingga mereka berjuang dengan sangat berat untuk dapat mempertahankan apa yang mereka pertahankan. Saudara, jika pada saat ini saudara sakit, jika pada saat ini saudara lagi lemah lesu, jika pada saat ini saudara lagi menghadapi persoalan banyak, ingat, dengan perjuangan saudara, saudara harus benar-benar buka hati, menerima dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena iblis tidak akan lepas pada saudara. Ada tarik-menarik antara diri saudara untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, atau saudara percaya kepada apa yang saudara percayakan. Mungkin sesuatu, mungkin percaya kepada orang lain. Saudara, yang bisa mempertahankan perjuangan kita harus jalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berikan contoh kepada saudara di dalam Alkitab, di mana ada seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapi tidak mudah. Siapa itu saudara? Yaitu Ayub. Saudara kasih Tuhan, kita dapat mencontohi sikap keteladanan dari Ayub. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara baca dalam kitab Ayub, tiba-tiba dia menghadapi malapetaka yang begitu besar. Anak-anaknya semua meninggal. Istrinya makan meninggalkan dia. Dia kena penyakit yang sangat mengganaskan. Penyakit bolok-bolok, busuk semua. Saudara, bagaimana Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh dari Ayub, inilah suatu kesaksian dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub setelah Tuhan pulihkan dia, maka Ayub mempermuliakan Tuhan, sehingga Ayub diberkati 2 kali lipat. Saudara kasih Tuhan, Ayub menjadi satu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah kesulitan-kesulitan yang berat ini. Saudara kasih Tuhan, karena ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menopang saudara-saudari kasih Tuhan. Jika saudara-saudara pada hari ini sungguh-sungguh menyatu kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti setiap perintahnya dan melakukan setiap kehendaknya, dan hidup saudara terus-menerus menjaga hubungan saudara dengan Tuhan, sehingga saudara dapat mampu bertahan, dan keluar dari setiap kesulitan. Karena upah yang sediakan oleh Tuhan, saudara mendapat raih mahkota dalam kehidupan. Saudara dikasih Tuhan, dalam memperjuangkan hidup, semestinya kita harus menjadi berkat untuk bagi sesama. Seperti apa yang dituliskan oleh Injil Matius pasal 5 14-16. Mari kita baca bersama-sama ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara kasih Tuhan, saya akan memberikan satu perumpamaan kepada saudara-saudari kasih Tuhan. Pohon dikatakan baik atau tidak ditentukan oleh buah yang dihasilkannya. Saudara kasih Tuhan, jika buah itu manis, maka kita katakan pohon itu bagus. Tetapi bila buah pohon itu tidak manis, maka kita katakan pohon itu tidak baik. Saudara kasih Tuhan, kualitas pohon itu sangat tergantung oleh apa yang dihasilkannya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kualitas kehidupan kita di dalam Kristus sangat dipengaruhi kedekatan hubungan kita dengan Kristus. Relasi yang intim dengan Kristus yang memampukan kita menjadi orang-orang terang
yang bercahaya di depan sesama. Kehidupan orang percaya diibaratkan seperti pohon yang memiliki buah. Mungkin kita berpikir, ketika pohon itu ditanam, suatu saat buahnya akan keluar dengan sendiri. Namun kenyataannya, ada kalanya di mana pohon itu tidak dapat berbuah. Pohon terlalu muda, sudah pasti tidak bisa menghasilkan buah. Sedangkan pohon-pohon yang sudah waktunya berbuah, mungkin saja terkena penyakit tanaman, terserang hama, atau kurang dipupui. Bahkan pemupukan yang salah bisa mengakibatkan pertumbuhan berlebihan pada area tertentu dan merebutkan nutrisi dari bakar buah. Akhirnya pohon tersebut hanya menjadi pohon besar yang penuh dengan rindang, tetapi tidak berbuah, saudara kasih Tuhan. Kondisi-kondisi tersebut menggambarkan kita merasa nyaman sebagai bayi rohani yang tidak mau bertumbuh. Atau kita yang bertumbuh, tetapi pada satu titik pertumbuhan kita berhenti karena perjuangan hidup kita merasa lelah. Akhirnya kita mulai berkompromi dengan dosa. Jangankan kita berbuah, kerohanian kita pun menjadi sakit. Di dalam surah Efesus yang kita baca bersama-sama, pasal 6 ayat 12 mengatakan, perjuangan kita adalah melawan kuasa-kuasa gelap dan tipu daya iblis yang terkadang menyamar sebagai malaikat sehingga membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam perjuangan hidup ini ada 3 yang harus kita pertahankan. Yang pertama, hiduplah dengan iman. Yang kedua, jangan kita melepaskan keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, jangan kita mengundurkan diri. Saudara kasih Tuhan, dalam kesimpulan khotbah pada minggu ini, perjuangan hidup dalam kehidupan kita sebagai manusia pasti harus kita berjuang untuk diri kita sendiri dengan baik. Selain dari kesehatan pada saat ini, tidak ada yang menjadi milik saudara. Saudara kasih Tuhan, kurangilah marah. Kurangilah membandingkan diri saudara dengan orang lain. Perbanyakkanlah kebahagiaan untuk diri saudara. Jika perjuangan hidup saudara kalah dengan kesehatan, maka saudara-saudari, berjuanglah hidup saudara dengan memenangkan hidup di dalam dunia ini. Saudara kasih Tuhan, berjuanglah hidup dekat dengan Tuhan. Berjuanglah dengan iman yang teguh. Berjuanglah memahami hidup saudara di dalam dunia ini adalah dunia yang sementara, yang dunia yang singkat. Berjuanglah hidup saudara dekat Tuhan, karena saudara adalah manusia yang terbatas. Tuhan yang punya kuasa yang tak terbatas. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara bisa mempertahankan hidup saudara di saat-saat kondisi yang sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Mengajar kami di saat-saat kondisi yang sangat sulit ini, kami mempertahankan untuk berjuang dalam hidup kita. Untuk memahami setiap dalam hidup kita yang kadang-kadang kami tidak bisa mengerti apa yang terjadi pada hidup kita, di luar dari kemampuan kita, di luar pada perencanaan, tetapi semua yang terjadi dalam hidup kita dan menimpa hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang sanggup menghalaukan semua malapetaka. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memulihkan keadaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus yang selalu menolong kami, membimbing kami supaya kami terus-menerus mengandalkan-Mu dan hidup kami selalu arahnya untuk mengikuti setiap firman-Mu. Dan Tuhan terus melindungi kami, dan Tuhan terus membimbing jalan kepada kami sehingga hidup kami berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada minggu ini kita akan sama-sama menerima sakramen perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus adalah kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terimakan tubuh dan darah Kristus pada minggu ini. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus bisa minta pengampunan dosa, perbuatan kita sengaja atau tidak sengaja, agar kita semua layak menerima sakramen perjamuan yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kiranya Tuhan mengampuni semua dosa kami, perbuatan kami
yang sengaja atau tidak sengaja, kiranya Tuhan mengasihi kami dan mengampuni semua dosa-dosa kami. Akan layak kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita ambil roti ini, angkat di atas kepala saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pegang adalah simbol dari tubuh Kristus? Kita katakan amin. Mari kita makan dengan iman, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat cawan itu di atas kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini ada simbol dari darah Kristus? Mari kita minum dengan iman, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus, yaitu kami menerima tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Tuhan ada dalam hidup kami dan darah Tuhan ada dalam hidup kami. Setiap yang kami lakukan, kami berjalan atas kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudari kasih Tuhan, saya undang saudara-saudara di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus memesan kepada kita untuk melakukan perjuangan hidup kita. Hiduplah dengan iman. Jangan kita melepaskan keyakinan saudara. Jangan kita juga mengundurkan diri. Saudara, di luar dari kesehatan, tidak ada satupun yang menjadi milik saudara. Marilah kita berjuang untuk dekat di Tuhan. Yang berikan kita sukacita, damai sejahtera adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang memberikan kita sehat adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang memberikan hidup kita selamat adalah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.